Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-30, lalu kemudian pasal yang ke-12 ayat 24 sampai dengan pasal 13 ayat 3. Saya akan membaca beberapa ayat ini secara melompat-lompat. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang ke-19. Sementara itu banyak saudara-saudara telah mendengar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Venesia, Siprus dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi juga. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Ayat yang ke-22, maka sampailah kabar tentang mereka kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus dan bertemu dengan dia. Ia membawanya ke Antioquia. Pasal 12 ayat 24, Barnabas dan Saulus diutus. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger dan Lukius orang Kirene dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Nah, sebelum kita melihat pembahasan kita pada kesempatan ini lebih jauh, saya mau mengajak kita berpikir dan merenung kembali dan mengingat kembali. Sebenarnya hari ini ada satu hari khusus buat gereja-gereja di dunia. Hari apa ya ini? Hari ini? Hari apa ya? Ada yang ingat? Hari Minggu, Domingos, beribadah kepada Tuhan. Enggak salah. Tapi ada satu khusus sebagai peringatan pada hari ini, yaitu hari setelah Yesus 10 hari naik ke surga, lalu dia mengutus Roh Kudus, yaitu pencurahan Roh Kudus. Biasanya di gereja-gereja Isa Al-Masih itu merayakan kebaktian 10 hari untuk kebaktian kepenuhan Roh Kudus, tapi gereja Isa Al-Masih Taman Harapan Baru belum pernah kita lakukan. Karena memang agak sulit kelihatannya ya. Jangankan 10 hari, 1 hari saja agak berat ya. Tetapi mungkin lain kali kita bisa adakan. Dan ini digenapi oleh Tuhan Yesus dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Sebelum Yesus naik ke surga, lalu kemudian Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka tinggal di Yerusalem dan berkumpul di Yerusalem sebab mereka akan menerima janji Bapa. Dan selama 10 hari mereka berkumpul di satu tempat di Bukit Sion di Yerusalem, maka Tuhan kemudian pada hari yang ke-10 setelah Yesus naik, ataupun pada hari yang ke-50 setelah Yesus bangkit dari kematian, maka Roh Kudus dicurahkan ke atas mereka, dan itu merupakan penggenapan dari janji Yesus yang disampaikan dalam Yohanes pasal yang ke-14, pasal yang ke-15, bahkan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus dicurahkan ke atas kamu, sehingga kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tetapi kita tidak akan membahas tentang pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Tetapi pada bulan ini yang menjadi tema kita adalah kobarkanlah rohmu. Kobarkanlah rohmu. Kalau kita melihat kepada tema ini Bapak Ibu, kata kobarkan itu merupakan satu perintah
Itu artinya bahwa membuat api itu semakin besar, membuat semangat itu semakin kuat, membuat gairah itu semakin tinggi. Sedangkan roh di sini bukan berbicara tentang Roh Kudus ataupun salah satu oknum Allah Tritunggal, tetapi roh di sini berbicara tentang semangat ataupun gairah yang dimiliki seseorang dalam menjalani kehidupan ini. Dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11, Paulus berkata kepada jemaat di Roma, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Ada 3 kata yang kita perhatikan di sini. Yang pertama, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kata janganlah ini merupakan satu larangan yang disampaikan oleh Tuhan kepada jemaat di Roma, tetapi juga kepada kita. Larangan itu supaya kerajinan mereka, supaya pekerjaan mereka, supaya aktivitas mereka jangan sampai kendor, tetapi di sini dikatakan biarlah. Itu artinya bahwa lakukanlah, biarkanlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau berbicara tentang roh yang menyala-nyala, ini merupakan suatu dorongan yang membara ataupun keinginan yang kuat, sungguh-sungguh dan semangat yang berkobar-kobar, atau mungkin juga bisa kita katakan sebagai sikap antusiasme seseorang untuk melakukan sesuatu dalam mencapai target ataupun tujuan dalam kehidupan mereka. Dan ini tentu kita berbicara tentang dalam konteks kita sebagai orang percaya, dalam iman kita, dalam pelayanan kita, dalam persekutuan kita kepada Tuhan. Tetapi memang kalau berbicara tentang roh yang menyala-nyala, itu dibutuhkan dalam setiap sudut aspek kehidupan kita. Saya mencoba untuk memperhatikan Bapak Ibu, ternyata dalam bahasa Inggris, roh yang menyala-nyala itu diterjemahkan dari kata passion. Dalam bahasa sehari-hari yang sering kita temukan di kelompok anak-anak muda, mereka mengerjakan sesuatu. Mereka mengatakan bahwa ini adalah passion saya. Setelah saya mencoba untuk merenungkan, seringkali kata passion itu diterjemahkan dalam pengertian yang sempit, hanya sebatas minat, ya, ataupun mungkin punya daya tarik tertentu di bidang tertentu, ataupun mungkin pekerjaan tertentu atau jurusan tertentu. Ternyata kalau berbicara tentang passion itu mengandung makna yang sangat begitu luas. Saya mencoba untuk mengetik di Google Translate, maka ternyata passion itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai semangat atau gairah atau kegemaran atau keinginan yang begitu besar untuk melakukan sesuatu, ya, untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau kita memperhatikan Bapak Ibu, baru-baru ini saya menonton satu YouTube. Lalu di situ ada wawancara yang dilakukan terhadap pengrajin batik tulis. Kita tahu bahwa batik tulis itu mahal ya, sampai puluhan juta. Lalu mereka menceritakan para pengrajin ini, ada batik tersebut yang dikerjakan sampai berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Dan saya percaya waktu yang mereka butuhkan, keseriusan mereka, ketelitian mereka, itu ada harganya. Sehingga harga batik tulis itu sangat mahal. Kalau mereka tidak teliti, berarti batiknya bisa cacat. Saya pernah membeli batik tulis tapi tintanya itu belepotan. Ya pasti harganya juga akan berkurang. Tetapi yang saya mau garis bawahi di sini adalah kenapa mereka bisa fokus dengan semangat mengerjakan pekerjaan tersebut sampai berminggu-minggu dan hanya mengerjakan satu tugas ataupun satu barang. Ini karena mereka punya passion, punya semangat untuk itu. Lalu kalau kita memperhatikan juga ketika mulai muncul COVID-19 ataupun Corona, ada begitu banyak para ahli di seluruh penjuru dunia. Mereka mencoba untuk menyediakan waktu mereka, tenaga mereka, pikiran mereka, biaya yang mereka butuhkan. Bahkan orang-orang berjam-jam, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan untuk menemukan vaksin. Akhirnya kita bisa divaksin. Kenapa mereka mau dan mampu mengerjakan itu? Sedemikian rupa membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, bahkan uang. Oleh karena mereka punya semangat dan passion untuk itu. Seseorang tidak akan pernah bisa bertahan dalam mengerjakan sesuatu dalam waktu yang panjang tanpa mereka memiliki passion, semangat
untuk mengerjakan hal itu. Lalu yang jadi pertanyaannya adalah seringkali memang orang berpikir bahwa passion itu muncul begitu saja. Mungkin saja bisa karena daya tarik tertentu. Tapi saya kira passion terhadap sesuatu itu bisa tumbuh dengan berjalannya waktu yang disebabkan oleh banyak faktor. Contoh misalnya, barangkali seorang anak ketika masih kecil disuruh oleh orang tuanya pergi untuk belajar piano. Pada waktu awal dia belajar piano ataupun mungkin keyboard, dia akan bermalas-malasan. Tidak ada semangat, bahkan mungkin mengomel. Boleh saya tanya sekarang, contoh nyata. Saya tahu dari kecil itu Timothy belajar keyboard. Saya mau tanya Bu Susi dulu. Pada waktu Timothy belajar piano, langsung tertarik, seneng enggak Bu? Semangat? Kadang enggak, kadang ngambek gitu kan? Ya. Oke, tapi itu berjalan dari tahun ke tahun. Lalu kemudian saya mau tanya, sekarang ketika Timothy memainkan piano, itu karena semangat atau karena memang sudah ada passionnya di situ, atau memang karena jadwal? Timothy. Berbeda ya, berarti sekarang bisa menikmati. Ya, bisa menikmati. Jadi saya mau katakan di sini bahwa seseorang itu bisa tumbuh passionnya. Kenapa seorang atlet renang bisa berjuang di kolam renang 2-3 jam satu hari untuk terus berjuang sedemikian rupa? Karena dia punya semangat untuk itu, karena dia punya passion untuk itu. Bapak, Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan menciptakan kita memiliki emosi. Dan di dalam emosi itu akhirnya kita memiliki passion dan semangat untuk meraih satu tujuan ataupun target dalam kehidupan kita. Tuhan ingin agar kita memiliki semangat dan roh yang menyala-nyala. Dengan kata lain, Tuhan Yesus menghendaki supaya kita melakukan segala sesuatu dengan passion, dengan semangat yang menyala-nyala. Oleh karena itu kita perlu mengobarkan roh kita, mengobarkan semangat kita, mengobarkan passion kita, supaya apa yang kita lakukan itu bisa mencapai hasil maksimal dan juga semangat kita tidak akan pernah pudar ataupun padam. Bapak, Ibu dan Saudara kekasih dalam Tuhan, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perjalanan hidup kita ada beberapa hal yang harus kita waspadai sehingga tidak akan memadamkan semangat kita ataupun roh kita atau passion kita. Yang pertama adalah kesulitan hidup. Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah, pergumulan, dan kesulitan hidup seringkali akan memadamkan semangat kita. Kita bergumul dengan masalah-masalah yang kita hadapi dengan berbagai macam dan berbagai aspek. Dan kita tidak melihat seolah-olah bahwa tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi pertolongan. Kita tidak bisa terlepas dari masalah itu. Masalah itu terus berkepanjangan. Apakah itu berupa penyakit, apakah itu masalah pekerjaan, apakah itu masalah hubungan, apakah itu masalah keuangan. Dan ketika kita diperhadapkan dengan situasi seperti itu dengan waktu yang cukup lama, sehingga kita mengalami mungkin kejenuhan, dan itu dapat menyebabkan padamnya semangat hidup kita. Padamnya roh kita. Karena kita berpikir, kapan ini selesai? Kapan masalah ini bisa beres? Kapan saya bisa terlepas dari beban yang berat ini? Dan kalau kita terlalu terfokus dengan itu, akhirnya semangat kita menjadi padam. Yang kedua adalah, semangat seseorang bisa padam oleh karena mereka berpuas diri. Mereka kadang-kadang berpikir bahwa apa yang mereka sudah raih, apa yang mereka sudah lakukan, apa yang mereka sudah dapatkan, mereka kemudian berpuas diri sehingga semangat mereka mulai padam. Contoh misalnya, seorang atlet, barangkali mungkin ketika mereka sudah mencapai puncak tertinggi dalam prestasi mereka untuk mendapatkan hadiah ataupun piala, lalu mereka berpikir sudah cukup sampai di sini. Dan tidak jarang ketika mereka sudah merasa berpuas diri, lalu kemudian mereka mulai kendor dan roh mereka mulai padam
Sehingga mereka tidak lagi seperti sedia kala sebelum dia mendapatkan mahkota juara ataupun hadiah itu. Dengan begitu serius, dengan semangat yang berkobar-kobar. Roh mereka menyala-nyala dan mereka pantang menyerah sebelum mereka mencapai sasaran mereka. Tetapi ketika mereka sampai kepada sasaran mereka, lalu kemudian mereka sudah bermalas-malasan. Sadar atau tidak sadar, itu bisa terjadi dalam diri seseorang atlet. Ataupun mungkin dalam kita melayani Tuhan. Ataupun mungkin dalam kita hendak mencapai satu target dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Alkitab mengatakan dalam Lukas pasal 13 ayat 22 sampai 31 mengatakan, dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Dan sikap berpuas diri ini harus kita waspadai dalam kehidupan kita. Barangkali kita berpikir bahwa kita sebagai orang percaya, toh kita sudah diselamatkan oleh Kristus, toh kita sudah mengalami penebusan oleh darah Yesus, toh kita sudah memiliki tempat di sorga, toh kita sudah mengalami berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita, dan akhirnya kita tidak lagi melakukan apa yang seharusnya kita lakukan supaya semangat kita itu tetap berkobar dan roh kita itu menyala. Saya sering menyinggung Bapak Ibu. Dalam YouTube itu setiap minggu, mungkin beberapa kali dalam satu minggu itu saya buka Bapak Ibu channel YouTube kita. Dan selalu ada komen-komen di situ Bapak Ibu. Ada begitu banyak komen yang positif, yang membangun atau tidak membangun dari seiman ataupun tidak seiman. Bapak Ibu tidak melihat itu barangkali ya karena tidak terlalu gitu. Tapi buat saya dan Manton itu perlu ya. Dan dari situ biasanya saya membuat khotbah pendek ya. Nah, atau Manton potong-potong begitu ya. Nah, dan ada banyak komen Bapak Ibu, bukan hanya satu kali Bapak Ibu. Saya sempat singgung ini juga di mimbar. Mereka berkata begini, ngapain kita ke gereja? Toh kan kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Toh kita kan sudah diselamatkan. Dan orang yang seperti ini, apakah mampu bertahan dalam waktu yang cukup lama? Alkitab mengatakan supaya kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, tetapi kita harus terus bersekutu dengan Tuhan. Ini bukan menjadi poin khotbah saya sebenarnya, tapi saya mau lihat ini dulu ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah berpuas diri, orang akhirnya rohnya bisa menjadi padam. Yang kedua tadi, yang pertama kesulitan hidup. Yang ketiga adalah gaya hidup yang tidak seimbang ya. Gaya hidup yang tidak seimbang itu misalnya dalam satu gereja. Kita sibuk melayani, saya sibuk melayani. Saya sibuk kunjungan dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya sibuk mempersiapkan khotbah. Saya sibuk juga melakukan program-program. Tetapi saya tidak punya waktu untuk berdiam diri. Tidak punya waktu untuk refreshing. Tidak punya waktu untuk mungkin cuci mata. Ya tinggal pergi aja ke kamar mandi ya kan cuci matanya. Atau beli mungkin berwater ya. Untuk cuci mata, bukan itu maksudnya. Ya kita ada keseimbangan waktu di mana kita berada di dalam kesibukan kita, tetapi ada saatnya juga kita pergi untuk berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan, ataupun mungkin di sekitar kita ada alam yang memberikan kesegaran kembali kepada kita. Saya mengingat Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu tidak pernah tahu. Satu ketika saya mengalami mungkin saat-saat yang jenuh ya. Setiap manusia pasti mengalami kejenuhan. Bohong kalau tidak pernah mengalami kejenuhan Bapak Ibu. Lalu saya bilang ke istri saya, Bapak Ibu, saya mau pulang ke kampung. Waktu itu saya sendiri Bapak Ibu. Saya pulang ke kampung ya, di samping tentu ketemu dengan keluarga saya, orang tua saya. Tapi yang pertama saya lakukan adalah saya pergi Bapak Ibu ke Parapat. Lalu saya naik kapal dari satu tempat ke tempat yang lain, nginep sendiri di hotel Bapak Ibu. Hanya untuk mencoba untuk cari ilham yang baru, cari semangat yang baru. Ya pulang dari situ saya kembali disegarkan. Ya, bahkan saya berkali-kali pergi ke Israel. Ada banyak hal yang saya dapatkan. Yang salah satunya itu adalah kembali saya mendapatkan penyegaran yang baru. Kembali saya mendapatkan semangat yang baru ya, situasi yang baru, kondisi yang baru. Saya percaya saat ini di tengah-tengah pandemi kan sempat 2 tahun lebih orang tidak bisa kemana-mana. Itu bisa menimbulkan tekanan dalam hidup dan itu juga bisa memadamkan passion kita. Memadamkan semangat kita. Makanya sekarang tiket mahal banget. Sampai 3 kali lipat Bapak Ibu. Saya baca satu artikel dikatakan bahwa tiket sekarang sedang melambung tinggi, tiket pesawat. Ke Singapura biasanya bisa sampai 900 atau mungkin 1 juta, sekarang bisa 3 juta. Apa yang menyebabkannya? Dikatakan berdasarkan analisis ada 2 yang menyebabkannya. Yang pertama adalah karena harga minyak dunia melambung disebabkan oleh perang di Ukraina. Yang kedua adalah karena
penerbangan belum normal seperti biasa, jadi mereka tentu harus mengembalikan income mereka. Dan itu kemudian menyebabkan harga tiket melambung tinggi. Padahal orang sudah berharap bisa liburan ke Singapura. Orang Indonesia kan paling dekat. Liburan ke Singapura, liburan kemana-mana. Tetapi terkendala dengan tiket. Semalam kami video call dengan 4 kakak saya. Ngobrol-ngobrol karena ada ponakan yang mau menikah ya. Lalu ada rencana begitu mau pulang. Lalu ketawa-ketawa, ada mamanya Stephen, ada kakak saya dari Kalimantan, dan ada mamanya si Elida yang mau menikah. Lalu kemudian ketawa-ketawa, tiket mahal banget, kakak saya bilang dari Kalimantan. Sekali terbang saya 2.400.000. Mamanya Stephen bilang, saya 1,9. Nah kita ngobrol, terus kemudian gimana tuh? Kakak saya yang mau menikahkan anak bilang gini, ya udah kalau tidak memungkinkan ya jangan datang. Nah itu situasi yang bisa juga memadamkan semangat Bapak Ibu. Situasi ini bisa terjadi. Ya, tetapi yang saya mau garis bawahi adalah kehidupan yang tidak seimbang, maka itu bisa menyebabkan kita kehilangan semangat hidup. Kita butuh kerja keras memang. Kita tidak hanya fokus kepada itu, tetapi juga kita butuh untuk refreshing, kita butuh untuk bersekutu dengan Tuhan, kita butuh untuk berdiam diri, kita butuh untuk kebaktian. Harus ada keseimbangan, balance dalam hidup. Yang keempat adalah orang bisa kehilangan roh, semangat oleh karena tidak memiliki tujuan dalam hidup mereka. Tanpa tujuan yang jelas dalam hidup mereka. Mereka hanya mengerjakan segala sesuatu itu oleh karena jadwal. Ya hanya karena jadwal atau hanya sebagai pekerjaan biasa yang wajib dilakukan untuk mendapatkan sesuatu. Itu hanya menjadi satu rutinitas tanpa daya tarik dan kemudian hati untuk memberikan semangat dalam mengerjakan hal-hal tersebut. Nah itu sebagai pengantar Bapak Ibu, panjang banget pengantarnya. Oke, nah Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Tuhan, bagaimana supaya roh kita tetap berkobar? Karena tema kita di sini, kobarkan selamatmu. Tapi jangan salah ya, karena ada 2 kali saya mendapat kalimat yang salah. Dan maaf Bu Sitanggang sama si Manton, karena memang kata-kata ini agak sedikit susah. Jadi pada waktu Bu Sitanggang, maaf ya Bu, ngirimkan WA, korbankan rohmu gitu. Lalu si Manton tadi pagi juga ngomong gini ke saya, Om, ini kobarkan atau apa? Korbankan. Yang dikorbankan itu saya bilang bukan itu, tapi kobarkan. Kobarkan itu artinya bangkitkan kembali, naikkan kembali, bakar kembali gitu ya. Rohmu ya. Bagaimana cara supaya kita mengobarkan roh kita ataupun semangat kita? Dari pembacaan kita ini ada beberapa hal yang akan kita renungkan. Yang pertama adalah supaya roh kita tetap menyala, maka kita harus berkumpul, berinteraksi dan bergaul dengan orang-orang yang memiliki passion yang sama. Kita harus bergaul, berkumpul dan bersekutu dengan orang-orang yang memiliki passion yang sama. Coba kita lihat Bapak Ibu, Kisah Rasul 11 ayat 20 dan 26. Kisah Rasul 11 ayat 20 dan 26. Akan tetapi, di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan jumlah mereka besar. Jumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Dari suku bangsa yang berbeda. Dari kehidupan yang berbeda. Tetapi kemudian disatukan dalam satu persekutuan. Dan memang Alkitab mengatakan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 13. Dalam satu roh kita telah dibaptis. Ya, dalam satu roh yaitu Roh Kudus. Tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada lagi orang Ibrani, tidak ada lagi budak dan tidak ada orang merdeka. Tapi kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan dari berbagai macam latar belakang dan status kehidupan kita, kita berkumpul dalam komunitas yang sama. Ya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan yang beriman kepada Tuhan, yang melayani Tuhan, maka dibutuhkan kita bersekutu dengan orang-orang percaya. Bisa dibayangkan kalau kita hanya di rumah doang. Bohong rasanya kalau saya
tidak mengatakan kalau mengikuti kebaktian online itu mayoritas tidak semua, mayoritas itu nonton. Bukan mengikuti ibadah. Betul nggak Bapak Ibu? Nonton. Apa betul ibadah beneran? Nyanyi sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, lalu kemudian memuji Tuhan sungguh-sungguh. Kebanyakan nonton. Hari ini udah kebaktian belum? Ya udah nanti kebaktian yang tadi aja saya tonton. Saya nonton di online. Itu nonton Bapak Ibu. Kalau nonton berarti tidak menikmati sepenuhnya, tidak terlibat sepenuhnya. Beda, seorang atlet sepak bola, maka dia akan berjuang mencurahkan tenaga, pikiran, semua fokusnya itu untuk bola. Ya, ngegolkan menang gitu. Tapi kalau nonton, dia mungkin bisa marah-marah, dia mungkin bisa teriak sedemikian rupa, dia mungkin bisa mukul meja mungkin, tetapi tidak terlibat, beda. Maka orang beribadah pun, maka dia akan melibatkan hati, pikiran dan semuanya fokus dalam ibadah itu, bukan nonton. Tapi di gereja pun jangan kaget kalau ada juga yang nonton. Nonton kebaktian di gereja, hadir di gereja, tapi nonton. Tetapi yang Tuhan mau inginkan di sini adalah kita berkumpul dengan orang-orang berarti melibatkan diri dalam ibadah. Maka Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan orang. Lalu kemudian ada yang komentar lagi di YouTube gini Bapak Ibu. Kebaktian itu kan tidak harus di gereja. Betul memang. Kebaktian itu tidak harus di gereja, karena Tuhan hadir di mana saja, kapan saja, dalam situasi apa saja. Tetapi justru Alkitab mencatat supaya di dalam persekutuan di gereja, ataupun dalam komunitas orang Kristen di rumah, ataupun mungkin dalam perkumpulan, kita saling menasihati, saling mendorong, saling membantu, saling menegur dan saling mengingatkan, supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama. Nah sekarang gini, kita kumpulnya dengan orang-orang yang memang suka memadamkan roh. Ada kan orang seperti itu ya. Ada orang bicara, kalau bicara itu bukan memberikan semangat, tetapi langsung mematikan. Ya udah, roh kita padam. Tetapi kalau kita kumpul dengan orang-orang yang tumbuh bersama dalam iman, maka kita akan memiliki roh yang menyala-nyala, semangat yang menyala-nyala. Yang kedua adalah bagaimana kita mengobarkan roh kita, yaitu hidup dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Kita lihat pasal 11 ayat 24 sampai 28. Pasal 11 ayat 24 dan 28. Ayat 24. Karena Barnabas adalah orang yang baik, penuh dengan roh dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. 28. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh, ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Lalu kita melihat Bapak Ibu pasal yang ke-13, ayat 3. Maka ayat 2 mulai, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah ditentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Nah, dan setelah meletakkan tangan ke atas dua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Saya menoleh sejenak ke belakang Bapak Ibu. Sejak Yesus ditangkap, disiksa, dicaci maki, dihina, bahkan akhirnya disalibkan, tidak ada pembelaan. Yesus sendiri pun taat sampai mati dan dikuburkan lalu bangkit. Dalam rentang waktu sejak Yesus kemudian mati sampai dia sebelum bangkit, maka para murid mengalami tekanan hidup, kesulitan yang begitu besar. Bahkan mereka mengalami keputusasaan, mereka mengalami ketakutan dalam kehidupan mereka. Kenapa mereka mengalami keputusasaan dan ketakutan? Saya seringkali menjelaskan. Yang pertama, Yesus yang mereka anggap adalah Mesias yang akan memulihkan kerajaan Israel, tetapi diperlakukan dengan begitu sadis, tidak seolah-olah dalam tanda petik tidak berdaya, lalu kemudian disalibkan dan caci maki, pengharapan mereka menjadi sirna. Mereka tidak menjadi pejabat-pejabat negara. Mereka Israel tidak dipulihkan secara politik karena mereka memiliki konsep yang salah. Lalu kemudian mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka penderitaan yang dialami oleh Yesus. Sehingga mereka juga takut mengalami hal seperti itu. Kita mengingat Petrus sampai menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Itu karena ketakutan.
Tetapi Tuhan mengatakan kepada mereka supaya mereka berkumpul di Yerusalem. Dan kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul 2, pada saat Roh Kudus dicurahkan ke atas mereka, maka mereka itu kemudian dipenuhi dengan Roh, dituntun oleh Roh, dikuasai oleh Roh, mereka hidup oleh Roh. Itulah yang memberikan semangat yang berkobar-kobar buat mereka. Itu adalah penggenapan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima dunamos sebagai penggerak dalam hidup kita. Ya, saya beberapa kali mengatakan kata kuasa itu diterjemahkan dari kata dunamos. Dan ini juga dari akal kata dinamo. Dinamo itu kan alat penggerak ya. Lalu kemudian dari kata ini juga dinamis yang bergerak terus tidak loyo, tidak statis, tidak berhenti sampai di situ tapi terus bergerak. Dan itu menjadi orang-orang yang dinamis secara terus-menerus. Dan itulah Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan seseorang. Yang memberikan dunamos, kuasa untuk terus bergerak. Tidak menjadi loyo tetapi kuat dan tangguh dalam menghadapi setiap medan yang dihadapi. Bukan jauh dari masalah ya. Tapi kita melihat di sini, mereka ini yang hidup dalam pimpinan Roh. Lalu mungkin yang menjadi pertanyaannya adalah, loh Pak, bagaimana caranya supaya hidup dalam pimpinan Roh? Ya, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Itu menjadikan kita menjadi seorang yang dipimpin oleh Roh, memiliki penyerahan diri kepada Tuhan sepenuhnya. Dan memang tidak dapat dipungkiri bahwa situasi di sekitar kita, bahkan perhitungan-perhitungan logika kita, seringkali memang membuat hati kita fokus kepada masalah-masalah itu, situasi itu, sehingga roh kita menjadi padam. Kalau kita terlalu fokus dengan masalah-masalah yang kita hadapi, sudah pasti roh kita akan menjadi padam. Tetapi kalau kita fokus kepada Tuhan, dengan Roh Kudus yang akan memimpin kita, menguasai kita, dipenuhi dengan roh, dikendalikan oleh roh. Apakah kamu berbahasa roh atau tidak berbahasa roh, tetapi kita hidup dalam pimpinan roh, maka semangat kita akan terus dikobarkan untuk mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Yang ketiga, bagaimana mengobarkan roh kita? Kita harus menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca Bapak Ibu dalam pasal 11 ini dan pasal 12 sampai 13, tujuan mereka itu adalah mengiring Tuhan dan menjadi berkat bagi dunia. Ini kalau kita melihat tujuan orang percaya diciptakan adalah menjadi serupa seperti Kristus. Artinya bahwa hidup sesuai dengan kehendak Bapa dan menjadi berkat bagi dunia. Dan ini mereka lakukan, tujuannya adalah menjadi seperti Kristus, terus dibentuk, terus menjadi orang-orang yang dibimbing, dibina, bersekutu dengan Tuhan sehingga menjadi berkat bagi dunia. Itu tujuan mereka jelas, bersekutu. Itu sebabnya dari berbagai macam latar belakang, baik itu ekonomi, latar belakang suku, latar belakang keinginan, latar belakang hobi dan lain sebagainya, mereka disatukan dalam satu roh, sebab dalam satu roh mereka telah dipanggil bersama-sama dan mereka memiliki tujuan yang jelas itu. Dan mereka akan mencapai tujuan itu dan kemudian tujuan itulah yang memotivasi mereka, yang mendorong mereka, yang memberikan semangat kepada mereka. Kalau orang punya tujuan hidup yang jelas, pasti mereka akan fokus untuk itu dan akan terus memupuk semangat atau passion untuk mencapai tujuan itu. Tetapi ketika seseorang tidak memiliki tujuan yang pasti dalam diri mereka, apakah itu dalam pekerjaan, apakah itu dalam studi atau masa depan, ataupun dalam bergereja, ataupun dalam melayani, maka tidak akan pernah bisa bertahan semangat kita. Roh kita akan padam, semangat kita akan pudar. Karena tidak memiliki tujuan yang jelas. Tapi tujuan itu tentu jangan tujuan duniawi, tapi tujuan kita adalah untuk menjadi seperti Kristus, menjadi berkat bagi dunia. Kita kelak kemudian berjumpa dengan Kristus. Ada tujuan yang pasti. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu ngikut Tuhan itu kenapa? Tujuannya apa? Datang kebaktian ke gereja itu tujuannya apa Bapak Ibu? Mungkin kalau ada tujuan yang salah, itu akan membuat semangat kita menjadi pudar. Roh kita akan menjadi padam. Tetapi kalau kita punya tujuan untuk bertemu dengan Tuhan, akan dituntun oleh Tuhan, akan menjadi seperti Kristus, bertemu dengan Kristus yang menjadi Tuhan kita, dan kita kemudian menjadi berkat bagi banyak orang.
pasti kan kita punya semangat. Bukan tidak ada masalah. Masalah dimanapun pasti ada. Ya, dimanapun masalah pasti ada. Tetapi bagaimana kita menyikapi, memanage setiap masalah itu sehingga kita sampai kepada tujuan kita. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa seorang atlet, contoh ini misalnya seorang binaragawan. Binaragawan itu kan yang tunjukkan bukan tenaganya ya, tapi bentuk tubuhnya. Tujuannya adalah supaya tubuhnya bisa terbentuk seperti yang memang ditetapkan. Harus makan yang banyak, yang bergizi, dia harus latihan tiap hari. Kok bertahun-tahun melakukan itu gitu loh. Kenapa? Karena dia punya tujuan yang jelas. Dia akan sampai kepada tujuan itu kalau dia akan bertahan dengan semangat, dengan passion. Kalau dia tidak punya semangat untuk itu, ngapain? Capek. Ya, memang ada waktunya untuk berhenti. Ya, beberapa hari yang lalu saya baca cuma judulnya doang, seorang atlet bulu tangkis pensiun gitu ya. Kenapa udah pensiun ya? Saya kira itu wajar ya. Ketika dia sudah mencapai puncaknya mendapatkan medali emas di Olimpiade. Pikir itu cukup. Memang dia udah mencapai itu dan sudah menikah. Ya wajar. Tapi sebelum dia mencapai itu ada sederet prestasi, perjuangan sedemikian rupa, semangat yang luar biasa. Sehingga dia tidak pernah berhenti untuk sampai mencapai itu. Nah, Tuhan menginginkan supaya kita memiliki tujuan yang jelas. Tetapi Tuhan mengingatkan kita juga dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika kita melayani, kita melakukannya untuk Tuhan. Ketika kita menolong seseorang, kita melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan seperti untuk manusia. Karena kalau kita berpikir memberikannya untuk seperti untuk manusia, kita akan kecewa, roh kita akan padam. Yang keempat, Bapak Ibu, yang keempat dan yang terakhir. Bagaimana caranya untuk mengobarkan semangat kita adalah kita harus tetap membangun keintiman dengan Tuhan. Kita harus tetap membangun keintiman dengan Tuhan. Coba kita lihat Bapak Ibu ayat pasal 13 ayat 2 dan 3 tadi. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Jadi kita lihat di sini mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Ya, ayat 3 kembali dikatakan, maka berpuasa dan berdoalah mereka. Jadi diulangin lagi. Bahkan kalau kita membaca Bapak Ibu di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Ya, setelah pencurahan Roh Kudus, apa yang mereka lakukan di situ? Tiap-tiap hari dikatakan mereka berkumpul di rumah Tuhan untuk memecahkan roti dan minum anggur. Mereka selalu membangun keintiman dengan Tuhan, ya, membangun persekutuan dengan Tuhan. Mereka mencari wajah Tuhan. Coba, kalau orang yang lagi, saya kasih perbandingkan ya. Kalau orang lagi jatuh cinta, itu pasti selalu kepingin ketemu ya, pasti ya. Kecuali memang sudah tidak ada cinta. Ya, disebabkan oleh berbagai macam faktor gitu kan. Berapa banyak orang menikah pada waktu menikah, wah semangatnya berkobar-kobar, cintanya itu tali sepatu rasa bakmi, coklat, tai kambing rasa coklat begitu kan. Enggak peduli dilarang orang tua pun, pokoknya gua cinta sama dia, mati sehidup semati dengan dia, kayak gitu kan. Tapi ketika udah menikah, ketemulah semua masalahnya begitu ya. Ternyata nyebelin gitu kan, kebiasaannya jelek gitu ya. Ngoroknya kenceng gitu kan. Ya, nah jadinya udah sebel, udah gak ada cinta. Makanya Bapak Ibu, saya tidak percaya dengan hanya ada cinta pandangan pertama. Sorry ya dia. Kita ada rahasia dengan Adi di bawah dia. Jadi Jadi ada orang kan mengatakan bahwa pokoknya apapun mencintai dia, nggak masuk akal juga gitu kan. Bagaimanapun keadaannya pokoknya saya mencintai dia. Ya kalau benar ya puji Tuhan gitu kan. Tapi ada juga sudah tidak ada cinta. Coba kita lihat Bapak Ibu. Orang zaman baheula dijodohkan, dikenalkan, nggak ada cinta awalnya, betul ya? Tapi lama-lama jadi cinta. Jadi berarti cinta itu bisa tumbuh, betul ya? Dari mata turun ke hati, gitu kan? Bener nggak?
Kanda ke Jessica pertama kali langsung cinta atau itu tumbuh secara berangsur? Proses. Enggak cinta langsung cinta banget. Jessica? Proses juga ya. Gitu. Berarti memang bisa tumbuh. Jadi ketika seseorang pun sebel sebenarnya pasangannya, kalau membuka hati untuk mengampuni, menerima kembali, saya percaya cinta itu bisa tumbuh kembali. Ingat cinta yang mula-mula. Ketika kita pertama kali jatuh cinta, rasanya dilarang orang tua pun, no way. Ini adalah cintaku selamanya, tidak ada yang lain. Tapi ketika ada masalah, nggak ada cinta. Saya kira nggak, apalagi kita dalam Kristus. Cinta itu tidak dipengaruhi oleh keadaan ataupun situasi. Cinta itu tidak ada tuntutan. Ya, tidak ada tuntutan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita memperhatikan di sini, kalau kita ingin supaya roh kita tetap dikobarkan, maka kita harus membangun keintiman dengan Tuhan. Bersekutulah dengan Tuhan, carilah wajah Tuhan, bacalah firman Tuhan merenung. Tapi baca firman Tuhan itu jangan kayak baca, kalau baca komik masih banyak serius ya. Ya kan? Nah, saya mau kasih tahu satu rahasia gini. Kenapa saya bisa khotbah dari perikop yang sama, tapi dalam pembahasan yang berbeda. Itu saya butuh waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan, merenung dan berdiam diri, mencoba untuk membuka hati pikiran. Apa kata Alkitab? Apa kata firman Tuhan kepada saya? Jadi bukan baca gini, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Beberapa waktu yang lalu, 3 minggu yang lalu kalau nggak salah, di Tunas Remaja, saya khotbah Bapak Ibu, dari Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Bapak Ibu tahu nggak isinya? Apa itu? Silsilah. Mereka bingung, capek rasanya. Coba, inilah silsilah Yesus Kristus. Disebutin di situ namanya semuanya, bosan banget. Tapi saya yang mau khotbahkan adalah, ternyata Tuhan bisa pakai yang hebat ataupun yang tidak punya, dianggap oleh manusia. Tidak dipandang oleh manusia. Jadi siapapun kamu, saya bilang, dari ekonomi yang parah, dari keluarga yang tidak baik-baik, punya latar belakang yang tidak baik, tetapi Tuhan bisa mengangkat kamu, bisa memilih kamu, bisa memakai kamu. Coba lihat itu Ruth, dia bukan orang Yahudi, dia bukan umat Allah, tetapi dia orang Moab, tetapi dipakai Tuhan. Nah, makanya kalau kita mau disegarkan roh kita kembali, baca Alkitab, kosongkan diri. Jangan misalnya gini, ketika kita buka Injil Matius 1 ayat 1 sampai 17, silsilah. Langsung kita udah hafal gitu ya. Oh, itu pasti silsilah Tuhan Yesus gini-gini. Kita tidak membuka hati supaya firman itu berbicara kepada kita. Bukalah hati, sebenarnya apa yang Tuhan mau. Baca dengan merenung. Jangan lebih konsentrasi menonton drakor. Kalau drakor seri pertama sampai seri 100, tahu ceritanya. Tapi Alkitab tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi saya mau katakan Bapak, Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan ingin supaya kita mengobarkan roh kita membangun keintiman kepada Tuhan. Dan sebagaimana jemaat pada waktu itu. Walaupun mereka sibuk melayani, dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka memberitakan firman Tuhan. Mereka beribadah. Tetapi mereka tetap punya komunikasi dan membangun keintiman. Dan roh mereka terus dibangun. Mengobarkan roh mereka supaya tidak padam. Sehingga mereka tetap memiliki semangat dalam melayani Tuhan, mengikut Tuhan, dan mengiring Tuhan. Saya tahu Bapak Ibu, masalah, pergumulan, situasi yang kita hadapi bisa memadamkan roh kita. Tetapi mari kita bersama-sama kembali datang kepada Tuhan. Kita mengingat tujuan kita yang sebenarnya. Dan kita membangun keintiman dengan Tuhan, bergaul dengan orang-orang